Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang data dan diagram. Oke, sebelumnya mari kita simak video yang berikut ini. Kita sudah menyimak video yang ditampilkan tadi. Nah, kegiatan yang ada pada video tersebut merupakan kegiatan pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang dimana pada video itu adalah pasar yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data ini memiliki 5 teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah observasi. Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data di mana peneliti itu mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Jadi, si peneliti ini mengamati objek penelitian mereka kemudian mencatat. Nah, hasil ini yang akan diolah nantinya. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara ini teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka atau tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan sumbernya atau narasumber. Kemudian yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner atau angket ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Biasanya ini dibagi-bagikan lalu target penelitian mereka itu yang akan mengisi kuesioner atau angket tersebut. Yang keempat ada dokumentasi. Teknik pengumpulan ini yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Yang terakhir ada studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Nah, kemudian hasil dari pengumpulan data ini akan dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama ada data kuantitatif, yang kedua ada data kualitatif. Nah, data kuantitatif ini data yang berupa angka atau bilangan. Sedangkan data kualitatif itu data yang berupa pernyataan atau kategori. Sekarang kita masuk ke investigasi statistika. Jadi, investigasi statistika ini punya beberapa langkah. Yang pertama itu adalah merumuskan pertanyaan atau masalah penelitian. Nah, nanti pertanyaan dan masalah inilah yang akan dicari jawabannya menggunakan analisis data. Setelah menentukan pertanyaan atau masalah penelitian, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data. Jadi, bisa menggunakan berbagai metode seperti survei, eksperimen, atau yang lain-lain. Kemudian setelah datanya dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pengorganisasian dan ringkasan data. Di sini bisa menggunakan statistik deskriptif. Setelah datanya sudah diorganisasikan, sudah diringkas, maka langkah berikutnya adalah penganalisisan data. Di sini ada menggunakan statistik inferensial seperti pengujian hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, ini udah tahap akhir untuk menjawab pertanyaan dari tahapan investigasi statistika. Sekarang saya akan berikan contoh sederhana dari proses investigasi statistika. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tahapan pertama adalah merumuskan pertanyaan. Misalkan, siapa sih teman sekelasku yang paling tinggi di kelas? Setelah merumuskan pertanyaan, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data.
Bisa dengan cara melakukan pengukuran tinggi badan teman sekelas atau menanyai teman sekelas secara satu persatu. Langkah ketiga, data yang sudah dikumpulkan kemudian akan diorganisasi atau diringkas. Kemudian data yang sudah diringkas kemudian dianalisis. Nah, di sini data-datanya kan yang tadi sudah tertera di slide sebelumnya, kemudian diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dari hasil analisis tadi yang datanya sudah diurutkan, kita bisa menarik kesimpulan. Ternyata tinggi badan yang paling tinggi di kelas itu adalah Yanuar dengan tingginya adalah 166 cm. Sekarang kita masuk ke macam-macam data. Jadi data itu ada dua macam. Yang pertama ada data kategorik dan yang kedua ada data numerik. Data kategorik ini adalah data yang menjelaskan karakteristik dari data tersebut. Misal suku atau jenis kelamin, hobi, dan segala macam. Kemudian data numerik. Jadi data numerik ini terdiri dari angka-angka. Misalkan data tinggi badan siswa, berat badan, atau suhu badan, seperti itu. Setelah kalian menyimak video ini, silahkan kalian kerjakan tugas matematika yang ke-8. Link Google Form-nya akan dilampirkan di grup WA. Oke, terima kasih. Saya Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.